Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna, walhamdulillah. Di antaranya kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki awal daripada bulan Zulhijjah yang sangat mulia, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin talat alaihi syamsu khairun al-a'malu salihu fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashri al-awail min Zulhijjah." Tidak ada hari di mana matahari terbit menyinari dunia. Hari itu ketika seorang beramal, maka itu adalah amalan yang paling mulia dan paling baik kecuali di 10 awal Zulhijjah. Dan ini adalah hari-hari yang mulia, 10 hari ke depan. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkannya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berpuasa sunnah bagi yang dimudahkan, kemudian memperbanyak qiraatul Quran, banyak bersedekah, dan salah satunya adalah mempersiapkan hewan korban untuk hari raya Idul Adha. Jemaah sekalian, kita kembali masuk pada kajian fikih muamalah, dan saya kedepannya insyaallah taala akan membacakan buku yang saya tulis sendiri sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang fikih muamalah, terutama di zaman saat ini. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di zaman dulu, transaksi yang dilakukan itu sangat sederhana. Latar belakang konteks yang ada pada berbagai macam transaksi keseharian, baik itu jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya, itu sangat sederhana dan berada pada zaman itu. Maka Rasulullah SAW memberikan panduan hukum, baik secara lisan beliau, secara praktik beliau, demikian juga ketetapan beliau. Dan dari kumpulan-kumpulan sunnah, baik qauliyah, fi'liyah dan taqrir tadi, muncullah apa yang disebut dengan hukum fikih. Di antaranya adalah hukum fikih muamalah. Di sini mungkin banyak pertanyaan, lalu bagaimana caranya untuk analisa dan identifikasi hukum muamalah kekinian yang tentu saja sudah berbeda, baik itu konteksnya, sarananya, objeknya, tata cara transaksinya dan lain-lain. Terlebih saat ini perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, demikian juga AI yang sebelumnya tidak ada, itu sangat luar biasa, sehingga transaksi saat ini sebagaimana realita kehidupan kita itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan alam nyata, di mana kita berada dan bisa identifikasi secara fisik lewat pengamatan indrawi kita, dan ada yang disebut dengan alam maya atau online. Demikian juga berikut konsekuensi logisnya, ada transaksi, ya, ada transaksi di alam nyata maksudnya, dan ada transaksi di dunia online. Dan luar biasanya Indonesia itu adalah negara yang transaksi online-nya paling besar di ASEAN. Kalau saya lihat datanya itu sampai 220 miliar US dollar. Dan subhanallah itu diproyeksi sampai pada 350-an miliar US dollar pada tahun 2030. Artinya ternyata bahwa perkembangan transaksi online itu bergerak begitu cepat secara eksponensial, dan masalahnya adalah pemahaman kaum muslimin terhadap hukum transaksi tidak bergerak secepat perkembangan teknologi dan transaksi yang terjadi tadi. Bayangkan dalam 1 detik ada jutaan transaksi yang terjadi untuk skala katakanlah Indonesia di dunia online. Tentu saja kaum muslimin diharapkan berkontribusi aktif dan mereka juga bisa mendapatkan rezeki yang halal daripada transaksi di dunia online tadi, dan itu telah terjadi. Nah, hanya saja yang penting adalah untuk mengetahui bahwa di dalam Islam
tidaklah seorang berkata, tidaklah seorang berbuat kecuali didahului dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu didahulukan sebelum perkataan, perbuatan, dan juga melakukan, apalagi itu adalah transaksi. Nah, disinilah para ulama melakukan apa yang disebut dengan takyif al-fiqhi. Takyif al-fiqhi adalah proses di mana menggunakan dalil-dalil di zaman dulu 14 abad yang lalu, kemudian konstruksi dan hukum fikih yang telah dihasilkan oleh para ulama beberapa abad sebelumnya, itu kemudian diterapkan untuk menganalisa dan memberikan status hukum pada transaksi kekinian. Sebab para ulama menyebutkan esensi transaksi tetap sama. Yang berbeda hanyalah wasilahnya, yang berbeda hanyalah alatnya, yang berbeda adalah hanya tata cara serah terimanya dan pembayarannya. Oleh karena itulah para ulama kemudian melakukan satu proses yang dinamakan dengan takyif al-fiqhi, elaborasi fikih di zaman dulu konteksnya kemudian diterapkan pada konteks kekinian. Nah, ini penting untuk diketahui. Apa saja biasanya yang para ulama lakukan? Tahap yang pertama biasanya mereka memahami realitas transaksi. Sebelum membawa hukum di zaman dulu, dalil, contohnya misalkan hadis Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, kalian enggak boleh menjual kecuali kalian telah memiliki. Ini kan adalah hadis Rasulullah SAW. Kita telah paham bagaimana realisasinya di dunia nyata, apalagi konteks transaksi yang sifatnya tradisional. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana kalau transaksi digital atau di dunia online? Maka para ulama biasanya berusaha memahami realita transaksi. Mereka wajib mempunyai tasawur al-mas'alah, mempunyai gambaran dan deskripsi terhadap hukum sesuai dengan aktual yang ada. Naam. Jadi kita harus betul-betul paham bagaimana sebuah model bisa berjalan. Contohnya misalkan kalau di zaman dulu ada akad jual beli, ada akad sayembara misalkan jualah, ada juga akad untuk jasa atau ijarah dan yang semacamnya. Nah, lalu bagaimana itu diterapkan di transaksi zaman ini? Adapun yang kedua, biasanya proses takyif al-fiqhi mereka mengidentifikasi rukun dan karakteristik. Setiap akad zaman dulu itu kan punya definisi rukun syarat. Ketiga itu telah diketahui, maka tinggal diterapkan pada transaksi saat ini. Maka menjadi pertanyaan, apakah ada objek transaksinya misalkan, bagaimana bentuknya, apakah sudah ada kesepakatan harga, kemudian apakah ada perpindahan kepemilikan dan yang semacamnya. Yang berikutnya baru dari sana tadi kemudian ditetapkan status hukum tentang transaksi yang baru terjadi. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalkan studi kasus. Kita lihat studi kasus misalkan di zaman dulu itu ada istilahnya perantara atau samsara. Ya, akad samsara, perantara. Contohnya misalkan kalau kita terapkan takyif al-fiqhi atau dalil fikih zaman dulu ke dalil fikih zaman sekarang, contoh yang saya ingin bedah, contoh singkatnya adalah tentang affiliate atau link afiliasi. Contohnya misalkan di Shopee itu kan ada link afiliasi, link unik untuk produk-produk tertentu. Setiap ada pembeli yang mengklik dan terjadi transaksi pada link misalkan yang kita sebarkan, maka otomatis kita mendapatkan fee, misalkan kalau di Shopee itu kurang lebih 3%. Nah, kita bisa bayangkan ini adalah satu kesempatan mendapatkan cuan yang halal, ya. Lalu bagaimanakah hukumnya? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, kita harus tahu identifikasi bagaimana sih yang terjadi, bahwa sang afiliator tadi yang menyebarkan link affiliate marketing tadi sebetulnya dia tidak mempunyai kepemilikan, ya kan? Dia tidak punya barang, dia juga bukan penjual, dia hanya menyebarkan link supaya orang tertarik dan kemudian klik
dan beli. Nah, yang demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bawa pada status hukum yang dulu dijelaskan oleh para ulama, maka lebih dekat kepada apa yang disebut dengan samsarah. Samsarah itu adalah perantara, kepanjangan dari penjual yang dia ingin melakukan penetrasi penjualan lebih masif, lebih laku banyak, katakanlah demikian. Dan akad yang terjadi dan hasil yang terjadi cuannya itu disebut dengan skema ju'alah. Ju'alah itu adalah sayembara. Siapa yang bisa, zaman dulu konteksnya misalkan, siapa yang bisa menjualkan rumah saya, siapapun dia, tanpa terikat kontrak secara khusus dan mengikat, dia akan dapat fee sekian. Itu namanya sayembara dan dalam fikih disebut dengan ju'alah. Siapa yang bisa menjualkan onta atau sapi saya, dia akan dapat hadiah sayembara dari saya. Siapapun dia, tanpa ditentukan, tanpa kontrak, tanpa ada akad kontrak, tanpa ada juga ikatan. Nah, konteksnya zaman ini bedanya tadi hanya menyebarkan link affiliate marketing, setiap transaksi dapat komisi ju'alah. Itu satu contoh bedah kasus di mana transaksi zaman dulu dengan transaksi zaman sekarang esensinya sebetulnya sama, tetapi cara yang berbeda dan media yang digunakan yang berbeda, sehingga hukum tadi kemudian berhasil dipetakan. Lalu bagaimana hukum affiliate marketing tadi? Kalau kita lihat, yang pertama tentu saja adalah hukumnya hukum asal halal. Hukum asal halal. Jadi seseorang walaupun nggak punya kepemilikan barang, walaupun seseorang nggak punya modal, tetapi karena dia aktif dalam hal e-commerce misalkan, media sosial, dia juga melek teknologi, apalagi dia pakai misalkan bantuan AI khusus, contohnya Open Cloud misalkan, yang bisa secara otomatis mencari informasi kemudian melakukan berbagai macam hal secara otomatis, maka itu luar biasa. Jadi hukum asalnya halal. Dan kita mendapatkan fakta ada seseorang yang hanya duduk-duduk, ya kan, bahkan rebahan, dia sebarkan link afiliasi atau affiliate marketing tadi, kemudian bangun-bangun sudah saldonya sudah luar biasa, begitu ya. Ini kan sangat unik. Maka hukum asalnya halal. Dengan catatan yang pertama, produk yang dipromosikan harus halal. Artinya sebelum dia memutuskan dia memilih link affiliate marketing tertentu, dia pastikan, oh ini merujuk pada produk dan jasa yang halal. Jangan sampai yang dia sebarkan misalkan pinjol, ya kan, seperti itu, atau aplikasi yang sifatnya maksiat misalkan, atau benda-benda yang diharamkan yang sebetulnya tidak boleh untuk dijual. Adapun yang kedua, syarat ju'alah atau sayembara adalah komisinya jelas. Jadi sebelum kita lakukan affiliate marketing tadi, kita sebarkan linknya atau kode uniknya, entah huruf atau angka, maka kita pastikan bahwa komisinya jelas. Apakah 3%, 2%, atau 5%, atau yang semacamnya. Dan yang berikutnya ketentuannya adalah tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan. Jadi ketika kita menyebarkan link affiliate marketing tadi, kita harus berlaku amanah, as-sidq, jujur, dan kita berlaku amin atau amanah. Tidak boleh kita berikan testimoni seakan-akan kita sudah memakai produk tersebut, padahal kita enggak. Padahal kita belum memakai dan belum mendapatkan testimoni daripada atau pengalaman daripada produk tersebut. Kemudian tidak ada juga semacam jebakan atau manipulasi supaya orang yang melihat link tersebut menjadi beli dan berbagai macam hal yang lainnya. Artinya jikalau syarat ini tidak terpenuhi, maka cuan yang didapatkan daripada affiliate marketing tadi hukumnya diharamkan. Dan kalau kita lihat mereka yang aktif, terutama daripada generasi milenial misalkan, atau di bawahnya Gen Z, yang mereka aktif mencari cuan di dunia online, itu kebanyakan mereka dominannya tidak tahu masalah hukum fikih halal atau haram. Intinya dapat cuan, seperti itu. Ini memang fakta yang harusnya
tidak ada di tengah kaum muslimin. Studi kasus yang kedua misalkan, contohnya lagi kasus kekinian. Banyak seseorang yang mendapatkan keuntungan atau cuan daripada monetisasi akun dia di YouTube. Ya, dia bikin akun, dia melakukan berbagai macam langkah dan tahapan sehingga akun dia itu engagementnya banyak dan tinggi, banyak yang melihat. Kemudian dia upload konten di YouTube dia dan biasanya ada iklan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Google kemudian membagikan hasil daripada iklan tersebut, kemudian diberikan kepada kita. Apakah kita yang punya akun tadi kemudian menyiapkan dan mengupload konten tadi itu berhak atas pendapatan dari aktivitas kita tersebut? Kalau kita bedah, jemaah dirahmati Allah SWT, dan ini hanya sebagai studi kasus, bahwa yang terjadi sebetulnya adalah akad manfaat, di mana kita membuat satu konten di ruang iklan dan itu kemudian dimanfaatkan oleh Google dan YouTube untuk mengiklankan, dan dari hasil tersebut kemudian kita mendapatkan hasil. Ini juga masuk dalam ijarah ala manfaah, ya, sewa menyewa jasa, atau bisa juga masuk dalam ju'alah. Maka hukumnya adalah halal dengan catatan yang pertama, kontennya halal. Jadi konten yang halal itu maksudnya konten yang ada manfaatnya, edukasi misalkan, dan tidak ada maksiat, tidak ada aurat, tidak ada pornografi, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan hukum. Dan iklan yang ditayangkan, jadi ada dua ternyata. Yang pertama adalah kontennya sesuai syariat, yang kedua iklan yang ditayangkan di sela-sela konten yang ditayangkan tadi itu juga adalah iklan yang tidak ada masalah dari sudut syariat. Dan di sini tentu saja seseorang harus melakukan pengaturan khusus bagaimana iklan yang tampil itu adalah iklan yang dia pilih sebelumnya. Dia pilih yang sensitif, dia tidak bolehkan, atau sama sekali kalau itu rentan dan krusial kemudian dia hilangkan iklan sama sekali dan dia mengandalkan pada penjualan jikalau konten dia untuk penjualan. Nah, di sini kita lihat takyib al-fikhi, elaborasi atau memberlakukan teks-teks di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, dan juga hasil pengolahan hukum, status hukum di zaman para ulama yang sudah lampau ke transaksi di zaman ini. Jikalau salah gambaran, jikalau salah deskripsi dan pemahaman terhadap transaksi, maka otomatis juga hukum yang ditetapkan bisa salah. Jadi di sini pentingnya seorang talibul ilm atau seorang dai ustadz memahami juga, oh yang terjadi faktanya seperti ini transaksinya, dalilnya ini, faktanya seperti ini, kemudian diterapkan. Salah gambaran terhadap fakta yang terjadi, otomatis hukumnya bisa jadi salah, seperti itu. Maka yang selanjutnya adalah kalau kita lihat ada 4 hal yang di dalam Islam itu tidak diperbolehkan sama sekali. Yang pertama adalah riba, kita telah membahas itu secara detail. Berikutnya juga adalah al-gharar atau ketidakjelasan, berikutnya adalah maisir, dan berikutnya adalah tadlis, dan itu menjadi virus yang membatalkan dan merusak satu akad. Ya, nah kita tidak ulang dulu dan kita bisa ingat kajian-kajian kita sebelumnya. Nah, kita akan membahas apa saja sih akad-akad inti dalam fikih muamalah. Jadi di dalam Islam setiap transaksi, setiap interaksi yang berhubungan dengan harta itu pasti ada akadnya. Pasti ada akadnya. Nah, penting bagi kita untuk memahami akad apa yang kita pakai, seperti itu. Akad apa yang kita pakai, terlebih pada zaman saat ini. Kadang-kadang aktivitas transaksinya atau jualannya sama, bisnisnya sama, tapi menghasilkan hukum yang berbeda. Yang satu halal hasil keuntungannya, tapi yang satu diharamkan.
aktivitasnya sama, kemudian barang yang dijual sama, tapi yang satu paham akad, yang satu tidak paham akad. Nah, yang paham tadi hasil keuntungannya halal, dan yang kedua dia tidak halal. Contohnya misalkan adalah akad jual beli. Misalkan tadi akad jual beli dalam kasus affiliate marketing. Ada dua orang, si A dan si B. Dia terbiasa mencari ma'isyah di dunia online dengan cara menyebarkan link affiliate marketing tadi. Yang satu paham akad, bahwa di dalam Islam affiliate marketing ini akadnya adalah samsara, dan saya diwajibkan memastikan jasa atau produk baik itu fisik atau digital yang saya sebarkan link transaksinya itu adalah halal. Kemudian dia disiplin pada itu, berarti kan cuannya halal. Yang satu dia nggak paham, buta terhadap akad. Dia buta terhadap akad, intinya dia dapat keuntungan, masa bodoh akadnya apa, bagaimana Islam memandang dan memetakan serta menentukan status hukum, dia nggak mau tahu. Yang pertama cuannya halal, yang kedua cuannya diharamkan. Sama aktivitasnya, tetapi berbeda hasil hukumnya. Contoh yang lain misalkan, ada perusahaan startup, dua orang berinvestasi. Yang satu investasi di satu startup yang satu berinvestasi di satu startup yang berbeda atau pada pihak yang lain. Naam. Bagi mereka yang paham akad, bahwa potensi keuntungan harus siap juga terhadap potensi kerugian. Al-gunmu bil gurmi dan al-kharaju bid dhaman, seseorang hanya dapat untung kalau dia siap untuk menerima kerugian. Sehingga dia hanya melakukan pengawasan, ya kan, terhadap investasi yang dia lakukan. Ketika ada kerugian dan itu rasional sifatnya, bisa diaudit bukan karena kecurangan, maka dia terima, ini memang risiko, ada untung, ada rugi, modal saya menyusut investasinya. Tapi yang satu nggak paham akad, dari awal dia lindungi modal investasi dia. Pokoknya saya nggak mau tahu perusahaan Anda mau rugi, mau untung, intinya saya investasi dan saya wajib untung, seperti itu, nggak mau tahu. Nah, dua aktivitas yang sama-sama investasi, yang satu mendapatkan keberkahan dan cuannya halal, yang satu diharamkan. Karena itulah maka pembahasan tentang akad itu adalah jantung pada pembahasan fikih muamalah. Apa akad yang sedang kita lakukan? Apa akad yang sedang kita lakukan? Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa klasifikasi umum akad di dalam Islam. Jadi ada pengelompokan akad di dalam Islam. Kalau akadnya sendiri sangat banyak, belasan akad. Tetapi kelompoknya ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah akad muawadhat. Akad muawadhat ini maksudnya adalah akad pertukaran, akad kompensasi. Ini adalah akad di mana dua belah pihak sepakat untuk saling memberi, yang satu memberi, yang satu menerima. Seperti itu. Termasuk dalam jual beli ini contohnya misalkan adalah al-bai', jual beli, ijarah, semacam, termasuk dalam maksudnya muawadhat, akad kompensasi ini adalah jual beli, sewa menyewa dengan berbagai macam variannya. Ini disebut dengan akad muawadhat, akad kompensasi, akad transaksional, akad untung rugi, hak dan kewajiban. Intinya seperti itu. Masuk di dalamnya semacam apa? Akad jual beli, akad sewa menyewa, akad misalkan yang lain-lainnya sangat banyak. Kemudian klasifikasi akad yang kedua itu adalah akad tabarru'at, akad kebajikan, akad sukarela, untuk gift, istilahnya demikian. Maka ini adalah akad di mana satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa ada kompensasi langsung. Ini pengelompokan akad yang kedua. Contohnya misalkan hibah,
ya seseorang ngasih sesuatu hibah seperti itu. Selanjutnya titipan, seseorang minta tolong ini saya titipkan. Kemudian ariyah, pinjam meminjam barang. Kemudian qarat, hutang karena lagi butuh dan tidak boleh ada kompensasi sebab basisnya adalah 0% kalau itu hutang piutang murni. Dan ini disebut dengan akad apa tadi? Akad tabarruat, akad kebajikan. Nggak ada keuntungan, tetapi keuntungannya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kan berubah lagi bentuknya. Terkadang seseorang live di TikTok misalkan, kemudian dia menerima donasinya dalam bentuk bintang kah, paus kah, bunga kah, masing-masing ikon dari donasi tadi merepresentasikan nominal tertentu. Yang demikian hukum asalnya boleh saja, tapi masalahnya terkadang seseorang mendramatisir keadaan dia. Katakanlah ini anak saya lagi sakit, mau meninggal sambil live di TikTok misalkan, atau dia misalkan mengeksploitasi hal-hal yang sifatnya tabu di dalam Islam. Ya, misalkan hal-hal yang sifatnya menjurus ke arah hal-hal pornografi misalkan, maka yang demikian hukum asal hibah yang awalnya boleh menjadi diharamkan. Kemudian yang berikutnya adalah akad musyarakat. Nah, akad musyarakat ini adalah akad kerjasama jamaah. Dibahas di sana tentang bagaimana sih kerjasama, apa saja sih akad yang digunakan, apa hak dan kewajiban, bagaimana pembagian risiko dan juga pembagian keuntungan. Baik itu syirkah mudharabah, syirkah inan, syirkah mufawadah, kemudian al-wujuh dan yang semacamnya. Ini adalah akad yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu mendapatkan akumulasi keuntungan. Jadi dua pihak bersepakat bekerja sama untuk mendapatkan dan menghasilkan keuntungan. Ini akad musyarakah namanya. Kita ulangi, yang pertama tadi ada akad namanya muawadhat, kompensasi transaksional. Yang kedua akad apa tadi? Tabarruat, akad kebaikan, ya sukarela. Yang ketiga apa tadi? Musyarakat, akad kerjasama. Nah, kalau kita sebagai pedagang, maksudnya pengusaha, pebisnis, sangat penting untuk mengetahui jenis-jenis akad ini. Klasifikasi yang keempat adalah akad tawthiqat. Akad tawthiqat ini bukanlah akad transaksi, tetapi dia mengamankan kesepakatan atau transaksi yang terjadi. Disebut dengan akad tawthiqat. Tawthiqat itu maksudnya penguat. Adalah satu akad pengaman di luar akad yang terjadi untuk memastikan kedua belah pihak itu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Contohnya misalkan akad kafalah, misalkan seseorang melakukan satu usaha, kemudian ada pihak yang lain, atau seseorang membeli satu barang secara kredit, kemudian dia tidak punya katakanlah jaminan lahan, kolateral aset, tapi ada person lain, saya jamin dia, kalau dia macet silahkan tagih ke saya. Nah, itu contoh akad kafalah. Akad kafalah masuk ke tawthiqat. Kemudian rahan itu seseorang mempunyai kewajiban hutang, supaya yang memberikan piutang aman, dia menjaminkan. Dan memang penting, ada satu catatan kecil, saya sering menyebut bahwa jaminan sertifikat itu tidak bermanfaat kecuali ada kuasa penuh ya untuk bisa menjual atau membalik nama. Jadi sebagian orang mungkin ada orang lain minjam uang, apalagi nominalnya besar, dengan alasan ini kan jaminannya rumah atau tanah, diterima. Ketika terjadi wan prestasi, tidak bisa dieksekusi. Ya, tidak bisa dieksekusi, apalagi kalau yang menjaminkan tadi punya etika tidak baik. Sertifikat di tangan orang lain, kemudian dia datang ke polisi membuat surat kehilangan. Habis itu dia ngurus lagi, padahal itu delik pidana, dan itu pernah terjadi atau beberapa kali terjadi. Ya. Dan yang selanjutnya, contohnya misalkan
Kalau konteks kekinian ada semacam escrow di marketplace, ada semacam rekening bersama atau saldo tertahan, atau misalkan akad jaminan ini contohnya adalah takaful atau yang semacamnya asuransi, ya, takaful atau asuransi. Kalau asuransi konvensional kan full semua premi menjadi keuntungan dan cash flow daripada perusahaan. Dalam syariah premi tadi dibagi dua, ada porsi untuk jaminan terhadap risiko yang terjadi pada pemegang polis, dan itu dianggap sebagai hibah, sudah dikasihkan perusahaan, tapi juga bukan uang perusahaan, statusnya standby untuk supaya bisa mengcover risiko yang terjadi. Itu akad taufiqat. Kemudian yang selanjutnya adalah akad wakalah, akad perwakilan. Nah, kalau kita lihat jual beli online atau jual beli yang diistilahkan usaha tanpa modal, itu banyak bermain di wilayah klasifikasi akad kelima tadi, uqud al-wakalat, uqud perwakilan. Contohnya misalkan apa tadi, dropship misalkan, contohnya misalkan transaksi yang lain yang terjadi tadi, affiliate marketing, contohnya banyak. Dan itu memakai biasanya yang pertama ijarah, sewa atas jasa, kemudian yang kedua samsarah sebagai maklar, kemudian yang ketiga itu adalah ju'alah atau sayembara. Maka kalau kita lihat tadi ada berapa? Ada 5 ya. Kita ulang, yang pertama apa tadi? Akad muawadat. Yang kedua akad apa tadi? Tabaruat. Akad muawadat kompensasi transaksional. Yang kedua tabaruat, akad kebaikan sukarela. Yang ketiga adalah akad apa tadi? Musyarakat, akad kerjasama untuk menghasilkan keuntungan. Yang keempat adalah akad taufiqat, akad pengaman atas akad yang sudah disepakati. Baru kemudian yang kelima itu adalah akad namanya wakalat, akad perwakilan. Nah, kita sampai di sini jamaah pembahasan kita, muqaddimah daripada kajian kita. Jadi kajian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Saya membacakan buku yang telah saya tulis sehingga kita lebih sistematis dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan jamaah. Ya, silahkan. Jadi manusia atau kaum muslimin itu memang sangat berhajat untuk mengetahui bagaimana sih dan apa akad yang dia gunakan dan hukum yang ada pada transaksi yang dia lakukan. Silakan jamaah, mungkin ada pertanyaan pada apa yang tadi telah kita sebutkan. Nah, jadi kalau kita lihat, kita tambahkan sedikit, semua transaksi yang ada, baik itu dunia nyata, dunia online, kemudian semua interaksi yang melibatkan harta, itu tidak bisa lepas daripada satu daripada 5 klasifikasi akad. Akadnya sendiri banyak belasan, tetapi klasifikasinya tadi ada berapa? Ada 5. Jadi ini sudah katakanlah online, canggih dan yang semacamnya, bukan begitu. Semua transaksi apapun tidak bisa lepas dari status hukum. Ya, entah itu jual beli, entah itu akad muawadat, entah itu akad musyarakat, entah itu akad tabaruat, entah itu akad taufiqat dan yang semacamnya, berikut perincian dalilnya dan juga jenis akadnya. Tinggal diketahui deskripsi atau fakta daripada transaksi, kemudian ditetapkan status hukum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi yang baru sebetulnya hanyalah yang pertama, medianya, manual atau digital, kan begitu ya, dunia nyata atau dunia virtual. Yang kedua, skalanya, ya, skalanya apakah terbatas ataukah global. Yang berikutnya, kecepatannya. Kalau manual kan pelan-pelan, tapi kalau di online itu kan ceritanya real time, langsung bisa terjadi demikian. Maka dengan demikian kita paham bahwa syariat Islam itu ternyata cocok dan sesuai
untuk setiap tempat dan di setiap waktu, dan bisa mengidentifikasi secara presisi semua hukum transaksi yang dilakukan di dunia modern saat ini. Seperti itu. Maka penting bagi kita untuk mengetahuinya. Nah, silahkan, mungkin ada pertanyaan? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang masuk yang subscribe. Nah, kemudian ada kalau di 100.000 itu kemudian banyak orang yang melihat, jadi kemudian kita dapat penghasilan. Betul. Nah, yang seperti itu gimana? Iya, iya, itu yang disebut dengan monetisasi akun tadi, entah itu di Facebook yang pro maksudnya, atau juga di YouTube. Biasanya seseorang buka akun channel di YouTube Studio di pinggiran, dan di zaman ini hal yang sangat dipentingkan itu kan viralitas. Kalau viral, kalau yang banyak subscribe misalkan, kemudian like, nonton, maka itu secara algoritma pasti akan disisipi iklan. Itu kan potensi untuk iklan. Maka banyak iklan yang masuk. Dari iklan itulah kemudian mendapatkan pendapatan. Nah, penilikan hukumnya dilihat dari dua aspek. Yang pertama, konten yang ditayangkan. Konten yang ditayangkan. Yang kedua, iklan yang muncul. Iklan yang muncul. Kan pendapatannya pertama dari penjualan produk kalau itu konten untuk produk. Yang kedua, kalau dia bukan untuk produk, hanya untuk mencari viralitas dan banyak yang nonton saja atau merasa dia bermanfaat, muncul iklan, itu kan dapat keuntungan daripada iklan. Setiap iklan yang diklik, ya, per klik tadi dia mendapatkan keuntungan. Kalau sekian, potensinya setiap bulan sekian dari YouTube katakanlah, Google akan memberikan kompensasi. Nah, maka tergantung iklan yang muncul. Kalau saya tidak salah sudah ada pengaturan untuk menyeleksi iklan yang akan tayang supaya tidak secara acak. Kalau secara acak kan macam-macam iklan yang muncul itu, Pak. Ada iklan yang baik, ya kan? Ada juga iklan judi online, pinjaman online, itu kan yang paling sering dua itu. Judi online sama apa tadi? Pinjol dan jodol. Itu yang paling sering. Nah, yang repotnya kan kalau kontennya bagus, kemudian muncul iklan-iklan yang seperti itu dan dapat keuntungan. Kalau secara acak, ada iklan yang bagus, ada iklan yang enggak bagus, yang sesuai syariat, ada yang diharamkan. Campur aduk demikian, secara acak, hukum asalnya minimal penghasilannya syubhat. Dia menjadi YouTuber misalkan, iklan yang muncul acak tidak diatur yang halal saja, syubhat minimal. Bercampur antara yang haram dengan yang halal. Tapi kalau dia lewat pengaturan khusus yang muncul hanya yang seperti ini kriterianya, maka berarti halal penghasilan dia dari YouTuber tadi. Dan dari itu beda lagi, ada konten, ada tadi per klik setiap iklan yang muncul. Nah, kalau diharamkan otomatis ya penghasilan dari YouTube tadi juga diharamkan, atau dari Facebook atau yang semacamnya. Wallahu taala alam bissawab. Ini berbeda lagi dengan ketika seseorang melakukan rekomendasi endorsement terhadap satu produk. Dilihat lagi produknya halal atau diharamkan, jasanya halal atau diharamkan, seperti itu. Dan di sini kadang-kadang ada aspek yang lain, yaitu manipulasi. Manipulasi, contohnya misalkan fake review seperti itu, atau contoh yang lain misalkan dia manipulasi seakan-akan sudah banyak yang beli, angkanya terus naik. Ada tulisan kedap-kedip, si fulan beli, nggak putus-putus. Kemudian ada timer juga, hanya berlaku sisa waktu sekian menit. Wah, iya, ini promo hanya sisa 1 menit, langsung klik, wah gitu ya. Jadi psikologi kita itu dieksploitasi,
manfaatkan semacam timer khusus, waktu bergerak mundur sampai habis. Nanti kalau kita klik dari awal lagi dia itunya waktunya tadi, Masya Allah. Stok sisa sekian, itu kan untuk scarcity, supaya ada perasaan, wah ini langka betul ini, harus cepat. Pas diklik, aduh stoknya dari awal lagi 1000 unit misalkan. Ya itu kan namanya manipulasi. Silahkan, ada yang lain jamaah? Ya silahkan. Ya. Ini misalnya kita di rumah sudah nerima barangnya, kalau datang misalnya barangnya sudah lengkap, kita lupa, nah konfirmasinya kalau di boleh nggak? Kan kalau konfirmasi uangnya di Shopee diteruskan ke penjual, apakah boleh konfirmasinya, bukan transfernya, konfirmasi. Iya, konfirmasi seperti itu ya. Ya memang ada hadis Rasulullah SAW yang melarang untuk transaksi jual beli di masjid. Yang lebih hati-hati adalah hal-hal yang sifatnya transaksi tidak dilakukan di masjid, yang sifatnya transaksional, bukan misalkan mau sedekah, transfer atau yang lainnya mau hibah. Yang disebut dengan transaksi ya seperti tadi, jual beli atau yang semacamnya. Kalau jual belinya sudah terjadi, sebetulnya hanya sekedar konfirmasi, sebetulnya tidak masalah. Di sini ada dua transaksi yang sifatnya dunia nyata jelas diharamkan. Tapi kan contoh begini, zaman dulu kebanyakan transaksi tunai, tapi saat ini ternyata kebanyakan transaksi non tunai. Zaman dulu semua transaksi di dunia nyata, bergeser sedikit demi sedikit mulai ada transaksi dunia maya. Lama kelamaan dominannya transaksi bukan di dunia nyata lagi, tapi di dunia maya. Nah, apakah boleh seseorang melakukan transaksi hanya klik-klik di masjid misalkan? Katakanlah dalam kasus dia melakukan buy, klik, atau misalkan dibeginikan ya kan, langsung transaksi di swipe demikian, atau misalkan dia oh ini saham lagi turun signifikan, kalau saya nunggu selesai sholat takutnya sudah sudah naik, katakan udah ini dulu ya, habis sholat nanti cek lagi ya. Yang demikian sebetulnya masuk dalam larangan tadi. Jadi yang lebih aman memang ya kemana dulu, ke teras itu khilaf. Yang lebih aman lagi ya ke dekat sendal itu, ke dekat halaman, nah itu sudah halal. Tapi kalau cuma sekedar konfirmasi, insya Allah tidak masalah. Hanya saja kan habis konfirmasinya itu, waduh ada lagi notif yang lain ini, gitu ya. Memang seperti itu. Yang lebih aman masuk masjid ya sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Nggak ada lagi transaksi, kecuali kalau yang sifatnya otomatis tadi, kan ada sebagian pembelian yang kita bisa otomatisasi gitu ya, apalagi kalau pakai AI atau sebagian platform atau macam-macam. Kalau di saham itu juga ada yang otomatis. Kalau menyentuh harga sekian kita sudah set beli otomatis. Kalau nanti naik sekian kita sudah set untuk jual otomatis misalkan. Kalau yang sifatnya otomatis demikian tanpa butuh pada ya, maka wallahu alam insyaallah dibolehkan. Insyaallah dibolehkan. Sebab kan kita nggak perlu buka, nggak perlu klik, sudah otomatis gitu ya. Taib. Jadi sebetulnya terbuka peluang seseorang untuk giat berusaha baik dunia nyata atau dunia online. Dan disinilah batasan modal itu tidak begitu relevan lagi. Batasan modal tidak begitu relevan lagi. Yang penting adalah dia paham bagaimana transaksi terjadi dan dia bisa melakukan optimalisasi dalam penjualan atau aktivitas dia di dunia online tadi. Dengan demikian bahwa kita harus pahamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita
bahwa fungsi daripada gadget seperti ini, handphone atau yang semacamnya, yang pertama itu adalah untuk media komunikasi, kemudian mendapatkan informasi, menjalin silaturahmi, yang keempat mencari keuntungan yang halal. 4 fungsi ini sebetulnya utamanya HP, tapi anak-anak kita nggak tahu. Ada sebagian mereka yang karena tidak ada edukasi, tidak ada pengawasan, seharian main game, nggak ada informasi yang didapatkan, nggak ada juga silaturahminya, nggak ada apa lagi tadi? Tadi kan informasi, silaturahmi, juga nggak dapat cuan juga, kan begitu ya. Ini harus kita pahamkan ke anak kita. Anak-anak sekarang mungkin lebih melek teknologi, tapi kita arahkan mereka, arahkan ini pada hal yang bermanfaat. Contohnya tadi masuk ke jual beli di dunia online dengan berbagai macam variannya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini jamaah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan nanti kita simultan bertahap membacakan buku saya ini bab demi bab. Ini lumayan tebal bukunya ya, ratusan halaman, dan insya Allah sangat penting dan berhubungan dengan keseharian kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.